Selamat pagi teman-teman. Ini saya berangkat gitu ya. Maaf ada suara motor. Jadi saya bikin video ini agak pagi gitu ya. Jadi tadi tanpa sengaja itu saya berangkat dari kosan itu ya. Saya sapa dulu ya buat teman-teman. Terima kasih sudah gabung di channel Taksol Horor. Yang sudah like, komen, subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang baru mampir, silahkan yang baru lihat channel ini, yang mengikuti channel ini, saya mohon bisa dibantu ya untuk komennya, subscribe-nya gitu ya, dan bisa menikmati cerita-cerita saya yang banyak gitu, yang lainnya gitu ya. Dan mohon maaf kenapa ada cerita-cerita saya yang ada videonya saya atau tidak gitu. Intinya begini, saya terbatas gitu ya untuk membuat konten ini. Ada di, maaf ya, saya di pinggir jalan ini sambil kerja, jadi ada motor yang lewat, tolong diabaikan saja ya gitu. Dinikmati cerita ininya aja, ceritanya saya aja gitu. Jadi saya terbatas di tempat saya gitu ya, jadi nggak bisa untuk bikin video gitu ya, nggak memenuhi syarat lah untuk membuat video gitu. Jadi ketika saya tadi berangkat, saya ketemu ibu-ibu gitu ya, pakai apa ini, mukena gitu ya, pakai mukena itu jalan gitu ya, dari rumah ke masjid gitu ya, ke masjid itu. Jadi ingat, melihat ibu ini jalan, saya tuh jadi inget ya, jadi cerita, ada satu cerita yang membuat kami itu ketakutan tapi akhirnya tertawa gitu, tertawa kepingkal-pingkal. Jadi kayak orang ngeprank gitu ya, ngeprank gitu. Jadi kalau saya ingat itu lucu gitu ya, lucu gitu, tapi takut gitu, takut gitu. Jadi suatu ketika saya dapat orderan rental gitu ke daerah Gunung Kidul ya. Saya ke daerah Gunung Kidul. Jadi di daerah Gunung Kidul ini saya seharian di sana gitu, seharian di sana. Terus akhirnya hampir mendekati Isya itu kami pulang gitu, kami pulang. Saya nganter orang Bandung waktu itu, Mas Wawan yang saya anter gitu, itu udah langganan dengan saya gitu. Jadi saya nganter Mas Wawan ini dan istrinya gitu ke rumah temennya di daerah dari Bandung, pengantin muda, pengantin baru gitu kok, muda, pengantin baru, dia berangkat ke Jogja terus wisata dan pergi ke daerah Gunung Kidul itu di rumah temennya. Jadi mulai menjelang Isya itu kami pulang gitu, kami pulang ya. Teman-teman tahu sendiri ya, di daerah Gunung Kidul itu kan mohon maaf ya, kalau ini melewati sebuah sawah, saya lupa untuk rumahnya, namanya kampungnya apa itu saya lupa. Jadi ceritanya begini, itu melewati sawah-sawah gitu, sawah-sawah yang teman-teman bayangkan ada jalan aspalnya di tengah-tengah sawahnya itu. Dan sawahnya itu juga ini apa namanya, ada jalur-jalur yang nanti ketemu perempatan, ada pertigaan gitu ya. Jadi waktu itu gini ceritanya, saya jalan ini apa namanya, maju gitu ya, saya jalan maju, tiba-tiba dari sisi kanan itu kan perempatan gitu, perempatan gelap. Jadi lampunya yang tersorot itu hanya di perempatan itu, ada lampu, terus ada lampu kecil-kecil gitu ya, penerangan jalan tapi nggak terlalu terang gitu. Jelasnya itu juga hanya di sorot lampu gitu, sorot lampu, sorot lampu mobil gitu ya, sorot lampu mobil. Nah, lucunya di sini, menegangkannya di sini. Jadi teman-teman bayangkan di perempatan kita maju, tiba-tiba di sisi kanan perempatan itu ya, jalur yang lain itu kan kelihatan kalau ada motor lewat, ada apa lewat itu kan
kelihatan dan nantinya akan bertemu di perempatan itu, di ujung perempatan itu. Nah, yang membuat kami takut itu pertama kali itu kan saya nyetir gitu. Nah, karena Mas Wawan itu duduk di depan, istrinya dan temennya itu duduk di tengah gitu. Saya di depan sama Mas Wawan itu. Tiba-tiba Mas Wawan tuh teriak, "Mas, itu apaan itu, Mas?" gitu. "Apa, Mas?" gitu. "Itu apaan itu?" gitu. Wah, jadi ada putih-putih gitu di kanan, jalur kanan perempatan itu, yang di sawah-sawah itu kayak terbang gitu, kayak terbang gitu. Jadi jalannya itu cepet, bukan orang berjalan gitu ya, tapi jalan melayang gitu. Teman-teman perhatikan ya, nanti ini melayang gitu. Nah, kami berempat jadi kaget, takut. Ini kok ada hantu, Mas, ada pocong kayaknya itu gitu. Ada pocongan gitu. Wah, nggak tahu Mas, apa berhenti dulu. Wah, tapi ya udah sambil jalan gitu. Jadi saya sempat ngerem, maju dikit, ngerem itu. Jadi itu melayang terus gitu ya, mendekati di ujung perempatan gitu, di ujung perempatan. Nah, akhirnya sambil jalan pelan-pelan ini ketemulah kami di ujung perempatan itu. Wah, istrinya Mas Wawan itu sudah ketakutan. Temennya kan cewek juga ya, temennya cewek juga ketakutan. "Aduh, Mas, ini kok ada hantunya jam segini, kok ada hantu itu, ada pocong lewat, Mas," gitu. Jadi bukan lompat-lompat gitu ya, bukan lompat-lompat itu, tapi jalan gitu. Nah, setelah sampai di ujung perempatan itu yang ada lampu penerangan jalan dan kesorot lampu mobil, kami serentak tertawa terbahak-bahak. Wah, yang tadinya takut, yang tadinya gemeteran gitu, sampai ini temen yang cewek-cewek itu, temennya Mas Wawan dan istrinya itu sampai tutup mata. "Mas, itu masih lewat enggak? Masih lewat enggak? Masih jalan enggak?" gitu. Nah, akhirnya Mas Wawan dan saya ketawa kepingkal-pingkal gitu. Ternyata apa coba teman-teman? Itu ada ibu-ibu pakai mukena mau ke masjid atau ke musola, saya nggak ngerti. Dia naik sepeda. Coba bayangin itu, kalau naik sepeda maju terus, gitu terus gitu, kan kayak orang melayang gitu, kayak putih-putih yang melayang begitu itu, di tengah sawah yang nggak ada pemukiman. Jadi mungkin pemukimannya ada di seberang lain gitu ya. Ibunya itu entah mau berangkat ke musola atau masjid atau pulang, kami nggak ngerti. Begitu sampai di ujung perempatan, ketemu di perempatan itu, saya sama Mas Wawan itu lihat sepedanya, ibunya naik sepeda itu kan dia nurunin kaki gitu ya, mau nyebrang. Kami ketawa, akhirnya kami silahkan dulu ibunya itu jalan. Ibunya jalan itu terus bisa nyebrang perempatan itu, saya ketawa sama Mas Wawan. Aduh, ini cerita yang lucu gitu ya, menyeramkan tapi lucu gitu. Nah itu teman-teman, jadi kadang-kadang kalau kita jalan malam itu seolah-olah gitu menjadi hal yang menakutkan ya. Kayak contohnya misalkan ada buah nangka yang dikasih karung plastik itu putih gitu, itu karena kita parno gitu ya, ketakutan, akhirnya bisa lihat kayak hantu gitu. Nah itu teman-teman cerita saya yang sedikit menyeramkan dan lucu. Saya sendiri juga kaget, tapi akhirnya endingnya lucu gitu. Ya itu teman-teman cerita saya untuk pagi hari ini. Saya ini menjelang subuh ya, ini matahari sudah mau muncul gitu ya. Jadi ini intermezzo aja dari cerita-cerita saya. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas buat hari ini. Yang puasa silahkan melanjutkan puasa. Sampai ketemu lagi di channel di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa yang merasa terhibur di sini di like, di komen, di subscribe, di share ya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.